Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih, soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus name. Amin. Nama Tuhan, shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Amin. Amin. Berani karena kita benar, berani karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saya yakin kita semuanya rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami berdoa, kami melepaskan berkat buat kota kami. Diberkati kota kami, diberkati pemimpin-pemimpin kota kami, diberkati masyarakatnya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga melepaskan berkat buat bangsa kami, diberkati Indonesia, diberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, diberkati masyarakat Indonesia dari pulau demi pulau, bahkan semua yang ada di Kesatuan Negara Republik Indonesia ini senantiasa diberikan kekuatan, terlebih khusus buat umat jemaat-Mu Tuhan,
supaya mereka berani menyampaikan kebenaran itu untuk mewartakan berita keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Biarlah Tuhan mengurapi, biarlah Tuhan senantiasa memperlengkapi bahkan meneguhkan pelayanan hamba-hambamu dengan tanda-tanda ajaib dan heran. Dimanapun berada, dimanapun melayani, tangan Tuhan yang senantiasa meneguhkan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan penuh keberanian di dalam tahta kasih karunia-Mu. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Itu yang akan membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Yang memberikan keselamatan. Katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkah kami Tuhan. Oh, Kau hadir di setiap langkah
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. You never forsake me. Oh, your presence never leaves me. Forsake me. Oh,
Haleluya Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau yang buktikan bahwa Engkau setia sampai akhir. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku. Dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari anugerahmu Tuhan tak pernah habis dalam hidup. Dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih anugerahmu Tuhan tak pernah habis dalam hidupku. Dan tanganmu selalu sebab kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sangat baik. Yes, haleluya. Selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sekali lagi, sebab kasih setiamu. Selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Kau Tuhan keselamatan. Tuhan keselamatan. Tuhan keselamatanku. Haleluya. Sorak-sorai buat Raja yang menyelamatkan kita, katakan haleluya. Yes. Sebab kasih setiamu yang tak pernah lepas, yang tak pernah meninggalkan kami. Oleh karenanya kami mau bersuka, kami mau menari, kami mau bersorak buat Raja di atas segala raja yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Sebab Engkau yang memberikan kami kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Yesus. Haleluya.
pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Haleluya. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan sungguh besar Engkau, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Haleluya. Sebab berjalan bersama Tuhan yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Katakan ku nyanyikan, haleluya, kemenangan. Yes, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan haleluya, kemenangan. Yesus hebat, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Katakan berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Raja kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab Dia yang hebat, amin. Haleluya. Dia akan berikan kita semua jawaban. Dia akan berikan kita semua jalan keluar. Karena Dia Allah yang setia. Dia akan memberikan kita keberanian untuk kita menjadi saksinya. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau
sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau aja wabah hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah. Haleluya. Ini yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Haleluya. Hanya Engkau aja wabah hidupku, tak pernah, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah Itu yang Kau sediakan bagiku Tuhan. Amin. Haleluya. Bagiku Bapa. Mari sekali lagi katakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Oh, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau, ya Tuhan, hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Sediakan bagiku. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Sembah Dia. Sembah. Mari ambil waktu sejenak, kita bersekutu dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Hadirat yang memerdekakan, hadirat-Nya yang memulihkan, yang memberikan kekuatan baru, yang memberikan keberanian. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain.
menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan mari nikmati kasih Tuhan. Haleluya. Oh, lebih baik, lebih baik ya Tuhan satu hari di pelataran-Mu, benar, daripada 1000 hari di tempatlah memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Oh, dan menikmati semua mari sekali lagi katakan, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan. Mari berikan sorak-sorai dan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan. Haleluya. 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 Terima kasih buat hadirat Tuhan, di mana kami mendapatkan kelegaan dan kekuatan Bapa. Sesungguhnya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bersyukur kami ada di tempat ini bukan karena kami sendiri yang mau datang, melainkan Roh Kuduslah yang menjamah hati kami, yang menggerakkan hati kami Bapa, untuk kami menerima firman-Mu. Sebab firman-Mu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kami hari ini mau mendengar suara-Mu, isi hati Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh kuat senantiasa di dalam Tuhan, dan memperoleh juga pengurapan akan Tuhan, untuk kami bisa menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebab kami, ketika kami melibatkan Tuhan, maka kami juga akan mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lawat dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan, shalom ya. Haleluya. Saya lihat wajahnya luar biasa hari ini, sukacita ya. Haleluya. Baik saudara, saya percaya kita semuanya sehat di dalam Tuhan. Amin. Dan kembali hari ini kita butuh tuntunan Tuhan. Ya, kita butuh firman Tuhan saudara. Sebab firman Tuhan ini bukan buku bacaan biasa ya. Tetapi firman Tuhan ada kuasa di dalamnya. Ada mujizat juga, ada pertolongan Tuhan. Baik, di bulan Juli ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu boldness for the king, ya, atau keberanian untuk sang raja. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin saudara bahwa hari-hari ini dunia sedang menakutkan, ya, menggertak kita, menakut-nakuti kita. Nah, kalau kita sudah kalah mental, perhatikan ini saudara. Kalau kita sudah merasa bahwa waduh benar ya, akan terjadi hal-hal yang buruk. Nanti seperti apa hidup saya. Nah, dunia ini sekarang sedang nakut-nakuti. Nah, kalau saudara mental saudara sudah down, maka itu adalah awal kekalahan kita. Ya. Awal daripada saudara nanti akan mengalami kegagalan demi kegagalan dan kekalahan demi kekalahan. Namun Tuhan berkehendak begini saudara, kita terus menang di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tuh dalam firman-Nya saudara mengatakan bahwa Dia tidak berjanji untuk menghilangkan masalah dalam kehidupan kita. Dia tidak bilang begini saudara, nanti kalau kamu percaya Tuhan, kamu akan hilang dari segala masalahmu. Tidak ada saudara ya. Tapi Tuhan katakan aku akan berikan kekuatan kepadamu. Tuhan juga tidak bilang saudara bahwa ketika darahnya tercurah atas kehidupan kita, maka engkau tidak akan pernah sakit. Tidak pernah bilang begitu saudara.
Tapi dia bilang begini saudara, darahnya yang tercurah itu akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dalam arti begini saudara, fakta di depan akan terjadi begini, akan terjadi ujian, pencobaan, tantangan, persoalan akan kita hadapi. Pertanyaannya begini saudara, beranikah kita menghadapi semua ini di depan kita? Yang akan dan sedang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, keberanian ini kita perlukan. Mari kita baca dulu ayat bacaan kita ya. Dalam Kisah Para Rasul ya, kita baca semuanya. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka apa saudara? Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mengalahkan dunia saudara, yang begitu penuh dengan tantangan, dan juga dunia ini sekarang ini sedang memamerkan juga begitu banyak saudara hal-hal yang menggiurkan. Nah, untuk tantangan-tantangan seperti ini saudara, maka Tuhan mau kita penuh dengan keberanian. Dan juga bukan hanya itu saja saudara, Tuhan juga akan perlengkapi kita dengan kuasa. Untuk apa? Untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kadang banyak orang saudara tidak percaya kepada Yesus ya. Karena apa saudara? Dia menganggap bahwa Tuhan itu seperti nabi-nabi biasa saudara. Seperti orang-orang biasa. Padahal dia Tuhan saudara. Padahal dia adalah Allah yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah makanya saudara, Tuhan membekali setiap orang-orang percaya itu dengan apa? Dengan tanda-tanda dan juga dengan mujizat-mujizat. Saya berdoa saudara, ketika engkau mengalami dan hidup di dunia ini saudara, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita dengan tanda-tanda dan juga mujizat-mujizat. Bukan hanya berbicara nanti saudara tumpang tangan orang sembuh, kemudian saudara berdoa orang itu dipulihkan, tidak. Tetapi juga melalui usaha dan pekerjaan kita. Amin. Ada mujizat dikala tekanan terjadi, dikala mungkin saudara menghadapi begitu banyak tantangan dalam hal bisnis, ada COVID-19, ada perihal keadaan ekonomi global yang semakin merosot, tapi saudara tetap eksis, itu adalah juga mujizat dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini mengalami mujizat demi mujizat, sehingga saudara apa? Berani bersaksi. Haleluya. Minggu lalu saya bagikan bagaimana kata saksi atau witness itu saudara. Itu kata artinya itu adalah martir. Ya, martir. Artinya begini saudara, mempertahankan imannya sampai kepada detik terakhir, yaitu sampai kepada kematian. Saya berdoa saudara, identitas baru ini, yaitu kita sebagai martir ini melekat dalam diri kita. Katakan bersama saya harus mempertahankan iman saya sampai mati. 2, 3. Saya harus mempertahankan iman saya sampai mati. Nah itu martir. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul ini saudara, itu ada 2 sosok yang disebutkan di sini, yaitu Paulus dan Barnabas. Kita akan lihat saudara bahwa Paulus ini ya, dia seorang yang dahulu saudara itu penentang Tuhan. Ya, bahkan banyak menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Nah, Paulus saudara itu adalah salah satu pemimpin yang paling berpengaruh di gereja Kristen mula-mula. Dia memainkan peran penting dalam menyebarkan Injil kepada orang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Sebelum menjadi pengikut Kristus, dia bernama Saulus. Jadi Paulus lahir di Tarsus dan memberinya kewarganegaraan Romawi. Dia adalah seorang Farisi seperti ayahnya. Kemudian dan dia dididik oleh seorang rabi yang dihormati bernama Gamaliel. Saudara, kenapa saya tuliskan ini? Ini membuktikan begini saudara, bahwa tantangan Paulus juga sangat besar. Ya, dia juga termasuk orang Yahudi, orang Farisi, tapi memang dia lahir saudara di Tarsus, mendapat kewarganegaraan Romawi pada waktu itu saudara. Nah, kenapa saya minggu lalu katakan, kenapa kok Tuhan tidak mau ngadili saja Paulus ketika dia menganiaya, dulu namanya Saulus. Bahkan saudara, selepas daripada Stefanus dianiaya, itu kurang lebih 2.000 orang menjadi martir sejak Paulus hidup saudara. Wow. Karena apa saudara?
Tuhan ingin memakai Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi. Karena apa saudara? Paulus ini seorang yang berlatar belakang juga orang Farisi, saudara. Dan kemudian dia bertobat dan bertemu dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara, dia menjadi pemberita kerajaan Allah untuk orang-orang non-Yahudi. Saudara yang kasih Tuhan, seperti minggu lalu saya bagikan, kita jangan menghakimi saudara seseorang. Ketika atau mungkin mulai menjatuhkan justifikasi kepada orang-orang. Sehingga saudara kita menghendaki orang yang jahat kepada kita, Tuhan saya berdoa supaya dia dikutuk. Nah ini tidak perlu saudara ya. Karena apa? Karena itu urusannya Tuhan. Ya urusannya Tuhan. Orang sejahat Paulus saudara itu dipakai Tuhan. Karena apa saudara? Paulus punya latar belakang yang sangat-sangat mendukung untuk berita firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang non-Yahudi. Nah saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya kita akan lihat Barnabas. Siapa Barnabas? Barnabas adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Nama aslinya itu adalah Yusuf ya. Nanti saudara bisa baca ayatnya. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Arti Barnabas adalah anak penghiburan. Ia kemudian dikenal sebagai teman seperjalanan Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan begini bahwa seorang Barnabas saudara itu juga memberitakan Injil penuh dengan keberanian daripada Tuhan. Barnabas ini bukan daripada 12 rasul saudara. Tetapi dia memiliki keberanian yang sangat luar biasa untuk memberitakan Injil. Dan menjadi teman seperjalanan daripada Rasul Paulus. Saudara, tantangan terbesar pada waktu itu adalah hukuman mati. Karena ada dua pihak yang tidak suka. Dari pihak orang Yahudi saudara, bahwa ketika Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka harus dihukum mati. Dan juga tantangan dari pihak orang-orang non-Yahudi saudara, di mana mereka pada waktu itu banyak sekali penyembahan berhala. Mereka seolah-olah diganggu saudara dengan pemberitaan Injil. Sehingga mereka pun saudara mendapatkan tantangan terbesar, yaitu mereka juga bisa dihukum mati. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah katakan bahwa pengorbanan rasul-rasul pendahulu kita itu luar biasa. Waktu itu keadaannya begini saudara. Mereka diancam akan dibunuh supaya mereka menyangkal imannya. Tapi banyak anak Tuhan sekarang saudara sudah menyangkal imannya sekalipun tidak diancam akan dibunuh. Menyangkal imannya saudara karena apa saudara? Karena hal-hal sepele ya. Karena hal-hal kecil, karena tidak disapa oleh pendetanya gitu ya. Karena tidak dikunjungi dibesuk oleh pendetanya. Karena berbeda pendapat bukan dengan orang lain tetapi dengan sesama pelayan. Sudah menyangkal iman saudara. Wow, ini keadaan kita di akhir zaman saudara. Makanya hati-hati saudara dengan kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi. Ya, kita harus punya hikmat daripada Tuhan. Kemarin waktu di Bu Muji ada acara syukuran saudara. Saya katakan bahwa Tuhan mau kita menghitung hari-hari sehingga bertindak bijaksana. Dalam arti setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus pelajari semuanya itu. Apa yang akan Tuhan kerjakan atau apa maksud Tuhan di balik apa yang sedang terjadi. Sehingga begini saudara, kita menemukan oh ini Tuhan tuh maunya seperti ini. Tuhan tuh maunya saya seperti ini. Nah, kalau saudara sudah peka di sana, maka saya yakin saudara, setiap hari saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan tambah menyerah. Bahkan saudara mungkin bisa tambah excited di dalam Tuhan. Karena apa? Saudara akan mengerti di balik musibah, di balik masalah. Oh ternyata Tuhan tuh mau saya lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara. Bukannya menghadapi masalah kemudian saudara membuat kesimpulan sendiri. Sehingga saudara katakan bahwa saya tidak mau ke gereja. Saya tidak mau sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tantangan dunia di akhir zaman ya seperti itu saudara. Makanya berbicara tentang penganiayaan itu dulu sudah dialami oleh rasul-rasul. Tapi tantangan yang hari ini berbeda saudara ya. Sangat berbeda. Itu juga walaupun kecil, kelihatannya kecil, itu juga bisa meruntuhkan iman saudara. Itu membuat orang tidak lagi setia. Banyak saudara yang terjadi. Nah biarlah kita semuanya lolos akan hal ini. Ya saya cepat saja saudara. Nah boldness atau keberanian ini begini saudara. Menjadi kata kunci
untuk penyebaran Injil pada gereja mula-mula sehingga banyak jiwa dimenangkan. Kenapa saya katakan kata kunci, saudara? Karena mereka harus berani terlebih dahulu. Dan Tuhan katakan bahwa dalam kisah para rasul tadi, ketika mereka berani, Tuhan akan perlengkapi dengan kuasa dan memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat daripada Tuhan. Kata kunci, saudara, untuk memberitakan Injil, untuk saudara menjadi saksi juga di konteks zaman sekarang, saudara. Itu adalah keberanian di dalam Tuhan. Keberanian dalam hal apa, saudara? Keberanian untuk saudara menjadi saksi. Tuhan pernah katakan, jika engkau menyangkal aku di depan banyak orang, aku pun nanti akan menyangkal engkau di hadapan Bapa di sorga. Sebab begini, saudara, hari ini banyak orang sedang diuji kekristenannya. Ya, apakah dia sungguh-sungguh, apakah tidak sungguh-sungguh, saudara? Apakah dia mau setia atau tidak setia? Karena apa, saudara? Karena memang tantangan dunia sekarang ini begitu besar dan begitu kompleks, saudara. Bahkan, saudara, yang terjadi bisa double tantangan. Bisa jadi ada penganiayaan juga. Ya, saya berapa kali bagikan, saudara, bahwa memang penganiayaan seperti halnya di penjara, martir dan lain sebagainya, itu memang kepada orang-orang tertentu. Bukan hanya diratakan semua orang. Tapi, saudara, orang-orang yang mengalami penganiayaan seperti itu, saudara, itu pasti mendapatkan kekuatan. Bahkan bukan hanya kekuatan, mendapatkan privilege atau kebanggaan tersendiri bahwa dia mendapatkan tantangan seperti itu. Stefanus dirajam batu, dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Haleluya. Ya, makanya saya bilang begini, saudara, jarang orang punya pandangan seperti para rasul. Ya, tapi kalau kita punya pandangan, saudara, seperti para rasul, maka saudara katakan apapun yang terjadi, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita memiliki keberanian di dalam Tuhan. Sama seperti Barnabas, sama seperti Paulus. Nah, yang pertama yang saya temukan begini, saudara, menyadari identitas kita di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita punya identitas, ya, saudara lihat di jalan raya gitu ya. Kalau seorang polisi, ya, berbaju preman, ya, berpakaian yang biasa, saudara, tanpa pakaian seragam, dia berdiri di tengah jalan, kemudian dia pakai peluit, berhenti, orang tidak akan berhenti, saudara, ya. Karena apa? Karena dia tidak pakai baju seragamnya, baju dinasnya. Siapapun, saudara, polisi itu, karena tidak ada tanda, tidak ada identitas. Tapi ketika dia pakai baju seragam, saudara, berdiri aja di sana tanpa harus nyetop, saudara. Orang tuh, saudara, yang tidak pakai helm pasti sudah tidak mau lewat sana, saudara. Ya, ini yang ketawa ini pelaku atau korban ini, saudara. Yang sudah pakai helm, tidak bawa SIM, itu juga merasa bersalah. Waduh, ini kok ada polisi di tengah jalan. Jangan-jangan nanti saya di stop. Dia berhenti dulu, saudara, mikir dulu, lewat mana dulu. Saudara yang kasih Tuhan, itu karena apa? Polisi itu ada identitas. Demikian pun dengan kehidupan kita, saudara. Identitas, saudara, akan menentukan juga keberanian dalam kehidupan kita. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik atau agathos, baik dan berguna. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diciptakan Allah untuk pekerjaan baik. Kita ini buatan Allah, saudara. Makanya 1 Yohanes pasal 5 katakan kita ini berasal dari Tuhan. Saudara harus tahu siapa kita sebenarnya. Kita ini buatan Allah, kita anak-anak Allah. Amin. Sehingga, saudara, kalau kita menyandang bahwa kita anak-anak Allah, pasti saya percaya kita tidak akan ragu, saudara, menjalani kehidupan kita. Kita tidak takut juga dengan tantangan-tantangan yang besar yang akan terjadi di depan kita. Karena apa, saudara? Identitas kita jelas. Seorang anak presiden, saudara, dia tidak khawatir, saudara, mau pergi kemana. Sebab dalam radius tertentu, saudara, keluarga presiden pasti dikawal oleh ajudan pribadi. Pasti, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sekalipun kau menghadapi tantangan, ingat, saudara,
mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Sehingga saudara kita sadar, oh Tuhan, kalau aku hadapi masalah hari ini, Engkau tahu, Engkau melihat. Engkau bukannya enggak tahu, Engkau pasti tahu. Sehingga Engkau bisa katakan begini, aku enggak khawatir, aku enggak cemas. Dan ketika saudara sudah memiliki seperti tadi saudara, mental saudara sudah kalah. Padahal sekeliling saudara sudah seperti tadi ada ajudan, ada malaikat. Tetapi saudara tetap ragu-ragu. Maka begini saudara, yang terjadi ya saudara tepar sendiri. Tidak menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan. Makanya kata di sini menyadari identitas kita saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan. Banyak orang menuduhkan banyak hal dalam kehidupan kita. Oh, kamu orang tidak bisa sukses. Kamu orang bodoh. Kamu masa depanmu tidak berhasil. Kamu orang yang punya latar belakang seperti ini. Kamu tidak layak dan seterusnya. Percayalah saudara. Bahwa saudara hari ini menyandang identitas baru. Bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Yang dipersiapkan Allah untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang berguna dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar saudara. Haleluya. Saudara, tantangan pasti ada di depan kita. Makanya saudara, kalau orang ada tahu identitasnya saudara, dia tidak akan khawatir dengan tantangan itu. Sebab Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 2 ya. Saya bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan apa saudara? Yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang kasihan Tuhan, satu hal yang saudara perlu ingat. Bahwa ketika Yesus di dunia ini banyak pekerjaan-pekerjaan besar dilakukan. Mujizat-mujizat besar juga dilakukan. Orang mati bangkit saudara. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Nah Tuhan janjikan begini saudara. Bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti yang aku lakukan, bahkan saudara, lebih besar daripada itu. Apa artinya ini saudara? Artinya saudara, Tuhan mau kita mengenal bahwa kita punya potensi yang besar. Amin. Punya potensi yang jauh melebihi daripada akal pikiran kita. Jangan batasi saudara kehidupanmu dengan pikiran kita. Bahkan apalagi saudara justifikasi daripada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita. Bahkan dunia juga menjustifikasi kita. Kita harus lubah mindset ini saudara. Dengan identitas yang baru. Rock, representative of Christ Kingdom. Pak Arifin selalu bilang, kita ini bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, itu artinya begini saudara. Mujizat-mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, memang ada banyak orang berkata begini, Pak sampai detik ini saya belum mengalami mujizat. Saudara perihal, saudara Tuhan katakan begini saudara. Tuhan tidak pernah bilang begini saudara, oh sekali kamu berdoa, kamu pasti dapat mujizat. Tidak saudara. Kamu kalau berdoa hari ini juga Tuhan menjawab. Tidak saudara. Kamu berdoa puasa, Tuhan akan segera menjawab. Tidak saudara. Tidak, Tuhan tidak pernah bilang gitu saudara. Tapi Tuhan katakan ketoklah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapat. Artinya begini saudara, ini harus dilakukan secara terus menerus. Ya, secara terus menerus. Sampai begini saudara, waktu Tuhan itu yang akan berbicara. Bukan waktu kita. Makanya firman Tuhan saudara di bulan-bulan lalu itu dalam hal kekristenan membutuhkan iman dan juga kesetiaan. Faith and faithful. Iman dan kesetiaan. Ini berjalan harus bersamaan. Saudara. Banyak orang saudara punya iman luar biasa tapi tidak setia. Saudara, saya percaya saudara. Bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ini akan terjadi saudara. Ini akan terjadi bahwa Tuhan masa sih saya sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya sangat yakin saudara, setiap kita akan mampu melakukannya. Tergantung begini saudara, tergantung engkau punya iman atau tidak. Haleluya. Saya yakin saudara bahwa jemaat Tuhan di tempat ini akan semakin saudara dipakai Tuhan. Bahkan menjadi saksi yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua begini. Simple saja yang saya bagikan untuk memiliki keberanian boldness for the king.
yaitu sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saudara, kadang-kadang saudara, orang mau menjadi kuat, ya, tidak tahu sumbernya itu didapat dari mana. Dipikir begini saudara, kalau kekuatan fisik itu dari olahraga gitu kan. Kalau kekuatan dalam kehidupan itu dari keuangan, harta dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu saudara sifatnya sementara. Tuhan mau kita mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan sendiri. Sebab kekuatan daripada Tuhan ini saudara, itu sifatnya kekal. Ya, sifatnya abadi. Dimensinya berbeda saudara. Dalam arti begini, kekuatan yang engkau dapatkan tidak seperti kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Yang sifatnya sementara. Tapi kekuatan yang kau dapatkan ketika kau bersekutu dengan Tuhan. Itu berarti begini, ketika ada persoalan, ketika dunia sedang bergoncang, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Itu kekuatan daripada Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Saya bacakan, Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Saya bacakan buat saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dari mana kekuatan Yesaya atau orang-orang Israel dapatkan saudara? Tuhan katakan berasal dari orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya saudara, saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Sesuatu yang berbeda, kekuatan yang sangat berbeda saudara. Yang dimana saudara melebihi daripada kekuatan fisik dan kekuatan-kekuatan jasmani lainnya. Ada damai sejahtera di dalamnya. Amin. Ada sukacita di dalamnya. Makanya penting sekali saudara untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Saya selalu konsisten saudara. Saya bawa api ini di Rock Bondowoso untuk kita bisa berdoa di pagi hari, ya. Saya selalu konsisten untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Sebab kalau enggak, saudara, gereja ini tidak akan bisa hidup, saudara. Apalagi kalau kita masuk dalam dimensi begini, saudara. Oh, saya dekat dengan Tuhan bukan karena saya perlu saja. Saya dekat dengan Tuhan bukan karena saya butuh saja. Tapi karena saya ingin dekat dengan Tuhan, itu saja. Kalau saudara sudah punya konsep seperti ini, wow saudara, saya percaya kekuatan yang baru kita akan dapatkan. Amin. Kemudian 2 Korintus pasal 4 ayat 7 saya bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari mana? Dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, hari-hari ini kita harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Karena apa saudara? Tantangan akan semakin besar. Semakin renggang hubungan saudara dengan Tuhan, maka saudara akan semakin merasakan beratnya tekanan. Semakin saudara intim dengan Tuhan, maka tekanan-tekanan itu akan perlahan-lahan bisa hilang dalam kehidupan kita. Persoalannya ada enggak? Tetap ada saudara. Semakin berat enggak persoalannya, semakin kompleks enggak? Tetap ada saudara persoalannya. Tapi yang saudara dapatkan justru semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan berarti nanti saudara berdoa persoalannya hilang. Tidak, itu bukan alkitabiahnya saudara. Tapi saudara-saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya pernah tulis begini saudara. Ketika kita bekerja keras itu harus kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita hanya bekerja keras kemudian melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab saudara, untuk saudara menjaga dan menikmati berkat yang saudara terima, itu pun saudara butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan.
butuh yang namanya hadirat Tuhan. Saudara. Saya berdoa saudara diberkati di tempat ini. Amin. Dan bukan hanya diberkati, saya berdoa supaya saudara juga dengan apa yang saudara dapatkan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin rindu dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga saudara akan membuka pintu anugerah semakin besar terbuka. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, tantangan-tantangan apapun itu. Dari dalam, dari luar. Ketika engkau sadar itu melemahkan imanmu. Maka saudara harus mengerti, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saudara berharap manusia itu pasti mengecewakan. Tapi kalau saudara berharap sama Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Saya selalu katakan, semakin kita setia di dalam Tuhan, semakin banyak orang ingin mengecewakan kita. Ya, semakin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, persoalannya juga semakin banyak, saudara. Karena apa? Iblis tidak suka kita sungguh-sungguh. Iblis tidak suka kita menjalani kehidupan kita dengan dekat dengan Tuhan. Tidak suka dia, saudara. Dia pasti akan menggempur kita habis-habisan. Menjatuhkan kita habis-habisan, saudara. Sampai kita tidak setia. Tapi kalau saudara sadar bahwa ini memang harus saudara hadapi. Saudara jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya Roh Kudus yang memberikan keberanian. Ya, ingat saudara, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan memberikan keberanian kepada kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian 2 Timotius 1:7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan juga ketertiban. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini tidak kurang-kurang ditolong Tuhan, saudara. Ya, Tuhan fasilitasi kita, saudara. Tapi bukan berbicara fasilitas dunia. Sebab iblis juga akan memfasilitasi saudara untuk meninggalkan Tuhan. Makanya saudara, saya pernah katakan begini. Kalau saudara datang ke gereja hanya butuh kesembuhan, apa bedanya dengan dukun? Ya, saudara cari dukun untuk kesembuhan toh? Masa ke gereja saudara untuk kesembuhan saja? Saudara berarti sudah menyamakan Tuhan dengan dukun. Sorry to say ya. Artinya begini saudara. Haleluya. Saudara sadar bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang selalu ingin dekat dengan kita. Amin. Dan dia akan memberikan keberanian buat kita saudara. Bahkan saudara, kita menghadap Tuhan pun dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, ayo sadar saudara, dalam diri kita ada kekuatan, yaitu Roh Kudus yang menyertai dan selalu mendampingi kita, saudara. Oh, dia pribadi yang begitu setia, saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini ada pun. Itu karena Roh Kudus loh yang nuntun kita datang di tempat ini. Nggak ujuk-ujuk saudara, ayo ke gereja yuk. Tiba-tiba kok mau ya gitu ya saudara ya. Oleh karena Roh Kudus. Amin. Coba tunjuk kanan kirinya. Kamu ada di sini oleh karena Roh Kudus loh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, yang terakhir. Nah, kita harus memperkuat iman ya dengan firman Tuhan. Jadi bukan Imron saja yang kita kuatkan atau tubuh kita yang kuatkan, tapi iman kita harus kita kuatkan, saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat 38. Untuk mengalahkan dunia ini dengan iman. Ya. Bukan dengan harta saudara. Bukan dengan kekuatan keuangan saudara. Bukan juga dengan fisik saudara. Saudara, dunia ini sudah carut marut dengan begitu banyak persoalan yang begitu kompleks, saudara. Kekacauan terjadi di mana-mana. Ya. Orang sudah menyalahgunakan kekuasaan. Saudara masuk ke dalam sebuah sistem usaha dan lain sebagainya. Itu sudah terspola, saudara. Semuanya, saudara. Kalau kita di dalamnya,
kita orang yang percaya saudara, pasti bisa jatuh. Untuk mengalahkan dunia hanya dengan iman. Haleluya. Nah, iman ini saudara dapat dari apa? Pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Tuhan yang akan membangkitkan, menguatkan iman dalam diri kita. Makanya saya konsisten saudara. Untuk saya menulis renungan singkat saudara. Dan puji Tuhan saudara, ada yang berespon dan kemudian juga yang sempat saudara yang menggugah orang gitu ya. Dan kemudian saya bisa jelaskan saudara, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang punya pemahaman salah menjadi pemahaman yang benar saudara. Itu kebanggaan saya sendiri saudara. Karena beberapa waktu lalu saudara ada yang tanya, Pak dia kok berespon seperti ini? Oh saya bilang dia belum mengerti. Ini loh konteksnya, ini firmannya. Ini yang mau Tuhan sampaikan. Dan saya tulis kembali saudara, saya balas. Dan dia bilang, Pak terima kasih, ini menguatkan saya. Karena apa saudara, ketika saya beritakan firman, baik melalui tulisan, melalui omongan, pasti banyak penentang. Apalagi saudara, yang berbau dosa, pasti banyak yang menentang saudara ya. Konsepnya sendiri saudara. Karena banyak orang punya konsep, wah saya bahagia kok dengan kehidupan hasil kerja keras saya tanpa Tuhan. Saya bisa nikmati. Ada orang punya konsep gitu saudara. Sampai detik ini ada saudara. Tapi di sini tidak ada ya. Semuanya semuanya jemaat Tuhan di tempat ini setia kepada Tuhan dan mau membangun iman dengan firman Tuhan. Semakin banyak baca firman Tuhan, maka semakin kuat iman saudara dan semakin besar potensi saudara untuk mengalahkan, menangkal segala hal-hal yang meruntuhkan iman saudara. Karena kita sadar hari ini saudara, dunia media sosial begitu rupa ya, ingin membutakan kita, mengalihkan firman, menggeser iman, berpendapat berbeda dari firman Tuhan. Tapi kita punya firman yang utuh saudara. Ya banyak pengajaran-pengajaran saudara. Seperti halnya bahasa roh. Yang anak saya tiba-tiba kirim. Oh bahasa roh kira bara-bara yang diucapkan itu sama diucapkan dukun yang di Afrika. Kemudian berbicara persepuluhan saudara. Wah itu triknya hamba Tuhan gitu kan saudara ya. Yang ingin ngambil keuangan jemaat dan lain sebagainya. Saudara akan muncul suara-suara seperti ini saudara. Di akhir zaman ini. Bahkan aneh-aneh lagi. Saya katakan saudara kembali back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Makanya semakin sering saudara datang ibadah seperti ini. Itu akan menguatkan kita. Kadang-kadang saudara saya pun sadar. Saya sering saudara. Untuk mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah dari hamba Tuhan lain. Saya perlu saudara. Supaya saya jangan berpendapat sendiri saja. Karena bahaya saudara. Kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang juga disampaikan. Dan saudara inilah iman yang kita butuhkan di akhir zaman ini. Oke, boldness for the king. Ya, jadi begini saudara. Kita harus menyadari identitas kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita juga harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan memperkuat iman kita dengan firman Tuhan. Saudara ada sesuatu yang menarik di sini ya. Ya saya bacakan buat saudara. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 ya. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Nah saudara dalam bahasa Inggrisnya saudara, di sana terjemahkan begini. Keep as being brave. Ya. Jaga saudara untuk menjadi berani. Ya, kemudian dikatakan di sana, it will bring you great reward. Ya. Jadi ketika saudara menjaga keberanian saudara, itu akan membawa saudara kepada hadiah yang besar. Itu terjemahan aslinya atau bahasa Inggrisnya saudara, yang lebih mendekati terjemahan aslinya. Jadi saudara yang kasihan Tuhan, keberanian ini saudara, itu memang akan membawa kepada dampak-dampak kehidupan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ayo saudara, kita menjadi orang-orang yang berani. Paling enggak begini saudara, Tuhan
Kalau aku tidak berani, aku perlu Tuhan. Kalau hari ini pun aku belum berani, tetap aku perlu Tuhan. Makanya saudara, penting sekali untuk saudara dekat dengan Tuhan. Maka saudara akan memiliki terus keberanian di dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Boldness for the King. Dan saya berdoa saudara, saudara hari ini menjadi orang-orang yang berani ya. Bukan berani nantang-nantang, bukan ya. Tapi berani menghadapi persoalan. Berani juga saudara untuk menghadapi tantangan. Berani saudara dikala saudara susah, dikala saudara lagi hadapi persoalan apapun ya. Bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan-persoalan rumah tangga. Berani untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Sebab disitulah saudara akan menemukan Tuhan yang akan memberikan keberanian dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menghendaki kami menjadi orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Dan selanjutnya Bapa, dengan keberanian itu ada penyertaan Tuhan. Yaitu ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ada kuasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk teladan daripada Rasul Paulus dan Barnabas. Dan juga teladan iman orang-orang yang mendahului kami. Mereka menjalani kehidupan mereka dengan berani. Sehingga mereka keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami pun mau memiliki hal yang sama Bapak. Kami berani menghadapi tantangan. Kami juga ketika kami semakin setia, kami berani akan menghadapi begitu banyak tantangan. Dan ketika kami berani, kami tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Kami tidak akan pernah putus asa. Ketika kami punya komitmen di dalam Tuhan, maka keberanian itu akan diuji. Dan jangan sampai kami gagal di tengah jalan. Justru kami akan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Justru kami akan lebih berani lagi untuk menghadapi tantangan di depan kami. Terima kasih, urapi jemaatmu di tempat ini Bapak. Baik yang juga mendengarkan secara online. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Keberanian daripada kami bukan ada pada kami, melainkan keberanian yang berasal daripada Tuhan. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati, katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik
merasakan kebaikan Tuhan, kasih jempolnya buat Tuhan. Haleluya. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Kita akan akhiri, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati buah karya tanganmu, dan diberkati studi, diberkati rumah tanggamu. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.